Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 7 Oktober 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa ke-27, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 11 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Pada suatu hari Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, akan memberikan ular kepada anaknya itu sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudara-saudari yang terkasih, kemarin doa Bapa kami diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya. Dalam warta dan pesan Injil hari ini, Yesus menunjukkan soal kekuatan doa. Doa itu berarti didengar oleh Allah. Yesus menggambarkan seseorang yang tidak segan-segan terus meminta tolong sahabatnya. Kendati sahabatnya menolak untuk membantu, katanya, "Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, aku tak dapat bangun dan memberikannya kepadamu." Namun karena sikap sahabatnya yang tak tahu malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang diperlukannya. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak perlu malu untuk minta-minta kepada Tuhan. Yesus membandingkan jika kita yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak kita, betapa pula Bapa yang ada di sorga. Tidak ada seorang ayah yang memberi batu kalau anaknya minta roti. Sadarlah bahwa Allah yang kita sebut Bapa itu sungguh-sungguh murah hati. Ia akan memberikan Roh Kudus. Mengingat kemurahan hati Bapanya, Yesus menganjurkan kita untuk selalu berdoa. Yesus berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingat sharing seorang bapak yang masih muda. Dia membangun keluarga tetapi belum dianugerahi anak. Dia terus berdoa kepada Tuhan supaya keluarganya disempurnakan dengan lahirnya seorang anak. Tuhan mengabulkan doanya setelah 9 tahun dia meminta. Dia berkata, Tuhan itu memberi selalu tepat dan indah pada waktunya. Saya diuji untuk terus meminta dan akhirnya ia mengirimkan malaikat mungil yang menjadi buah keluarga kami. Nah, di sini Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa doa punya kekuatan yang luar biasa. Ia menumbuhkan harapan bahwa Allah akan memberikan tepat pada waktunya. Jangan segan untuk berdoa, kendati belum dikabulkan. Akan datang saatnya Tuhan akan memilih waktu yang tepat untuk kita. Saudara-saudara yang terkasih,
Apa artinya iman jika tidak disertai dengan rasa percaya dan ketekunan? Tidak lebih daripada sekedar isapan jempol. Yesus melukiskan pokok ini dengan menceritakan perumpamaan tentang seseorang yang tidak mau pergi sampai tetangganya memberikan kepadanya apa yang dibutuhkannya. Pesannya jelas. Allah ingin agar kita datang kepadanya dengan rasa percaya dan ketekunan, dengan hasrat mendalam untuk memperoleh berkat-Nya. Jika Allah tidak langsung mengabulkan permintaan kita, maka hal ini bukanlah disebabkan bahwa Allah begitu sibuk dengan hal-hal lain atau tidak cukup peduli kepada atau tentang kita. Seringkali Allah ingin agar kita menunggu karena Dia mengetahui bagaimana ketekunan dapat mengubah secara mendalam. Seperti ditulis oleh Santo Paulus, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 4. Saudara-saudara yang terkasih, mudah sekali hati kita menjadi ciut jika kita tidak langsung menerima jawaban. Kita mungkin merasa tidak mau bergantung pada Allah dan sebaliknya malah menggantungkan segalanya pada kekuatan kita sendiri. Namun Yesus mendorong kita untuk tetap mengetuk, dan Ia berjanji akan membuka pintu dan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua orang yang meminta kepadanya. Maka kita harus tetap percaya dan setia padanya. Melalui kesetiaan dan ketekunan kita, saudara-saudara yang terkasih, kita memperkenankan Allah membentuk diri kita menjadi bejana-bejana bagi kemuliaan-Nya. Selagi kita menantikan Dia, kita dapat belajar menaruh kepercayaan kepadanya, dan dalam menaruh kepercayaan kepadanya, kita pun dapat bertumbuh menjadi lebih kuat dan lebih mampu menolong orang-orang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, aku berterima kasih penuh syukur kepadamu karena Engkau mengasihi diriku dan Engkau sungguh baik. Aku percaya bahwa jika aku bertekun dalam doa disertai ketaatan, maka Engkau akan mencurahkan Roh-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.